bersama saya Bangun Gembel. Nah, melanjutkan yang kemarin. Nah, sebelumnya itu kita membuat tradisional putu roll cake. Simple, cantik, lembut, lentur, semuanya ada di situ. Dengan resep yang serupa, kita bisa menghasilkan produk yang berbeda. Masih dalam kategori roll cake, tapi kita akan buat gradasi warna pada roll cake-nya. Nah, kita akan membuat talas roll cake dengan gradasi warna. Tuh. Keren kan? Enak juga, talas roll cake gradasi warna, tapi nggak masalah. Nah, di sini roll cake-nya kita buat warna-warni, seakan-akan menyerupai kayak roll cake yang dikukus, akan tetapi ini dibakar. Bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita lanjut ke bahan-bahannya. Bahan-bahan yang digunakan adalah telur, gula pasir dan cake emulsifier, tepung terigu Yokozuna. Nah, ini adalah special cake dari Sri Boga. Tuh. Susu bubuk, baking powder, susu cair atau UHT, dan juga margarin atau butter yang telah dilelehkan. Ini adalah bahan untuk roll cake-nya. Penambahannya itu nanti kita tambahkan adalah perasa taro atau pasta taro atau pasta talas. Selanjutnya ini bahan untuk fillingnya atau milky fillingnya. Yang pertama itu adalah susu cair atau UHT, gula pasir. Nanti kita pakai kuning telur, terus tepung terigu ninja atau protein sedang. Ini tepung terigu dari Sri Boga dan juga susu bubuk. Simple bahan-bahannya, kita letakkan dahulu dan kita masuk ke prosesnya. Sebelum kita masuk ke prosesnya, saya baru menemukan namanya. Namanya adalah Milky Taro Roll Cake. Taro Milky Roll Cake. Milky Taro Roll Cake. Ya antara itulah. Nanti terserah netizen di rumah cocoknya namanya apa ya. Saya juga kadang-kadang kalau bikin nama jadi agak bingung sendiri. Tapi pasti keren. Kita lanjut ke tahap proses pembuatannya. Pertama kita ambil dulu telurnya. Jadi saya menggunakan 3 butir telur. Tiga butir telur dan 4 kuning telur. Setelah telur kita masukkan gula pasir, cake emulsifier, dan juga susu cairnya. Setelah itu siap di mixing. Pertama speednya rendah dulu aja. Telurnya sudah mulai pecah, naikkan speednya. Sambil menunggu, kita siapkan bahan yang bubuknya. Tepung terigu Yokozuna, baking powder, dan juga susu bubuk. Kita campur terlebih dahulu. Jadi ini metodenya all in, jadi ngaduknya cuma sebentar aja. Berbuih, langsung masukin bahan bubuknya. Tepung-tepungannya masuk. Setelah itu speed pelan dulu, atau speed rendah dulu, biar nggak fuse ke kamera ya. Naikkan speednya, ini full speed. Dan kita siapkan margarin atau butter yang telah dilelehkan. Sampai seperti apa? Sampai berjejak, kental, agak sedikit kaku, baru kita masukkan margarin cairnya. Yang kecil yang dipakai.
Oke, setelah berjejak seperti ini, kelihatan ya. Kecilkan dulu speednya. Masukkan margarin atau butter yang telah dilelehkan. Jadi melelehkannya jangan sampai apa ya, terlalu pecah gitu loh. Jadinya bening gitu. Ini cuma sampai kental aja, cuma sekedar leleh aja. Nah, di cake yang kita buat ini santai banget, bisa dicepetin sebentar dan dimatikan. Simpel kan? Lihat ya hasilnya. Tes. Nah, lipatan pitanya cantik sekali. Cantik sekali dan tidak ada banyak bubble. Jadi nanti cake yang dihasilkan padat, lembut dan cantik pastinya. Kita lepaskan dulu, kita bersihkan. Dan nanti akan kita bagi-bagi warnanya sesuai dengan gradasi warnanya. Karena temanya adalah gradasi warna, jadi kita bagi menjadi 4 bagian warna: putih, ungu muda, ungu setengah tua, ya kan? Habis itu ungu tua. Kalau setengah matang nanti repot. Pertama, total adonan ini adalah 450 gram kurang lebihnya. Jadi kita bagi menjadi 4, yaitu hasilnya adalah 112,5. Timbang dulu 112,5. Nah, kok tahu ya? Kita bisa hitung ini. 112,5. Kita berikan masing-masing perbedaan 3, 5, 7. Nah, jadi tadi sudah kita bedakan menjadi 4 jenis warna: putih, ungu masih agak ke putih, terus ini ada sudah menjelang ungu muda masuk ke ungu tua. Ya, jadi kita ambil dari yang warna putihnya dahulu. Oke, kita siapkan loyang ukuran 40 kali 30. Jadi kalau dia gradasi berarti kita ambil satu persatu. Misalnya, tuh enaknya gradasi miring apa lurus ya? Ini deh. Yang miring dulu deh. 1. Semoga dia nggak jatuh ya. Oke, kita akan panggang terlebih dahulu di suhu 200 derajat Celcius, api atas dan api bawah. Kalau misalnya menggunakan oven gas, bisa menggunakan suhu 180 sampai 185 derajat Celcius. Kita bakar dulu ya. Menit dengan suhu 200 derajat Celcius, dan nanti kita akan tunggu. Sambil menunggu kita siapkan dulu fillingnya. Kita pecahkan dulu telurnya dan kita hanya mengambil kuning telurnya saja. Saya menggunakan 2 butir kuning telur.
Setelah itu nih ya, ini saya geser dulu. Saya ambil dulu balon whisknya. Jadi yang kita masukkan adalah, sebelum ke sini kita saring dulu. Nih, jadi gabung dulu di sini nih. Susu, gula, tepung terigu protein sedang Ninja, susu bubuk dan juga telur. Kalau mau tambahkan vanili bubuk atau perasa susu. Setelah itu kita saring. Jadi hanya memisahkan gumpalannya saja. Oke. Dan kita panaskan. Api sedang. Sambil diaduk. Nah, kita tambahkan sedikit perasa vanila. Sedikit saja. Karena ada telur ya, jadi dikhawatirkan agak amis aja. Aduk rata. Ini sudah mulai terasa berat. Nah, biar tidak terjadi gumpalan, aduknya sedikit dipercepat. Tuh, jadi ini bisa buat isian apa namanya, donat ya. Bomboloni itu loh, ini enak banget. Jadi pelanya tanpa menggunakan maizena, tapi kita menggunakan tepung terigu. Sudah bubble-bubble, blok. Aduk sedikit dan matikan apinya. Cantik banget. Harum. Cobain dulu. Oke. Ambil dulu. Nanti kalau di rumah misalnya sudah dingin ya kan, taruh di piping bag atau plastik segitiga lebih enak lagi ya. Ini saya mau ambil yang simpel-simpel aja deh. Lagi. Kita gulung. Oke, ada bunyi kenyang. Kameramen saya kenyang guys. Ya ini karena sambungan ya, jadi jangan ditiru ya. Kalau sambungan ini akan jadi susah. Gulung perlahan. Oke. Jangan ditiru di rumah karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya alatnya saja. Jadi buat di rumah yang punya serbet-serbet bisa digunakan. Saya lebih suka pakai serbet daripada pakai kertas roti ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan hasilnya seperti ini. Tutup lagi dan kita masukkan ke freezer dulu untuk sedikit memadatkan sih sebenarnya, biar dipotongnya tidak terlalu sulit. Oke. Geser-geser dahulu dan kita masukkan roll cake. Wow. Ya 5-10 menit lah ya. Nanti kita buka dan kita potong. Coba kita keluarkan ya. Ini baru 5 menit aja sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini hasilnya dan kita akan potong. Trimming dulu ya. Cantik sih, ini bisa buat acara arisan, kondangan. Hasilnya jadinya seperti ini. Jadi setiap potong kita lap dulu biar nggak terlalu kotor.
cantik hasilnya. Jadi untuk bagian atas tadi yang saya bilang ini masih ada yang nempel karena dari panas-panas langsung kita keluarin. Untuk tipe cake yang saya buat ini baiknya diistirahatkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit lah sampai dia benar-benar dingin, baru dikeluarin. Nanti nggak akan ada bekas seperti ini. Dia akan nempel ke kertasnya semua. Jadi yang kelihatan hanya bagian dalamnya saja yang benar-benar berwarna cerah. Potong sampai habis. Kita plating. Cantik sekali. Terus sini ya. Oke, bisa dicoba di rumah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah dengan resep yang sama, hanya dirubah sedikit-sedikit aja, bisa menghasilkan produk yang baru, cantik, warnanya cerah, ngejreng, tanpa harus dikukus, jadi dibakar aja, tetap bisa mengeluarkan warna yang cantik. Selamat mencoba, saya Bangun Gembil dari Dapur Gembil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.